Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa amman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Masjid At-Taqwa yang berbahagia, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mengkaji permasalahan tentang fikih nasihat, hal-hal yang berkenaan dengan masalah nasihat. Tentang masalah nasihat ini penting untuk kita bahas karena nasihat menasehati kepada kebenaran merupakan kewajiban setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Yang artinya demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Kemudian juga yang kedua, agar kita tidak fobi terhadap kritik, agar kita tidak antipati terhadap kritik, terhadap nasihat apabila ada orang yang menasehati kita. Ini kita harus latih untuk senang menerima nasihat, walaupun mungkin isi nasihat itu salah atau kurang tepat, atau isi nasihat itu dengan cara yang kurang baik misalkan. Tetapi selama isi dari nasihat itu benar, ataupun tadi dia kalaupun kurang tepat, kita berhusnudzon, orang yang menasehati itu berarti perhatian kepada kita, sayang kepada kita. Maka kita pun responnya tidak boleh respon yang negatif, marah dan lain sebagainya. Walaupun nanti kita harus pelajari cara-cara adab bagaimana memberi nasihat kepada orang lain, supaya orang lain tidak salah paham, tidak tersinggung, tidak terluka hatinya dan seterusnya. Sekedar contoh saja, di masa Imam Malik rahimahullah, beliau dapat nasihat, kritikan dari seorang dengan menulis surat. Orang itu menasehati Imam Malik, memotivasi untuk banyak beramal ibadah sunnah seperti berzikir, salat sunnah, yang menurut penilaian penulis surat tersebut, Imam Malik kurang dalam ibadah-ibadah sunnah, sibuk dengan mengajar, memberikan ilmu kepada masyarakat di Masjid Nabawi terutama. Ini saya baca dari kitab Syiar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Imam Zahabi, kisah ini. Saya terkesan sekali dengan jawaban Imam Malik rahimahullah. Beliau menulis surat lagi menjawab kritikan dan nasihat dari temannya tadi. Dia katakan, innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Allah ini membagi amalan-amalan seperti membagi rizki. Maksudnya, maka dia jelaskan dulu ya. Farubba rajulin futihalahu fis shalah walam yuftah lahu fis shaum. Boleh jadi ada seseorang dimudahkan oleh Allah, dibukakan pintu taufik oleh Allah
untuk banyak melakukan sholat sunnah, tapi tidak untuk puasa sunnah. Puasa sunnahnya kurang. Ada lagi yang lain, kata beliau, dibukakan pintu taufik oleh Allah, dimudahkan untuk banyak bersedekah, tapi memiliki kekurangan dari sisi yang lain, seperti puasa sunnahnya kurang atau salat sunnahnya mungkin kurang. Dan orang lain lagi dibukakan pintu taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelebihan dalam kemampuan berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Kemudian beliau jelaskan lagi, fanasrul ilmi min afdali a'malil bir. Menyebarkan ilmu salah satu dari amal kebajikan yang utama. Walaqad raditu bima futiha li. Saya ridha dengan apa-apa, dengan apa-apa yang dibukakan oleh Allah pintunya untukku. Maksudnya dalam jalur menyebarkan ilmu tadi. Walaqad raditu bima futiha li, kata dia. Wa ma adhunnu ma ana fihi bidun ma anta fihi. Saya kira apa yang saya lakukan tidak lebih rendah dari apa yang Anda lakukan. Wa arju an yakuna kilana ala khairin wa birrin. Saya berharap kita semua berada sama-sama di pos kebajikan dan kebaktian. Luar biasa. Imam Malik tidak marah, tidak terpancing emosi dengan kritikan yang menurut saya kritikannya kurang tepat. Karena saya pelajari juga Imam Malik banyak melakukan amalan-amalan sunnah, baca Quran, zikir, sholat sunnah di rumahnya. Dari apa yang saya pelajari dari biografi beliau, saudara perempuannya ditanya oleh seseorang apa yang dilakukan Imam Malik di rumah, diceritakan. Adapun Imam Malik, dia tidak menonjolkan amalan kebaikannya, ibadah-ibadah sunnahnya kepada orang lain. Dia tidak menjawab bahwasanya kamu itu nggak ngerti apa-apa, saya banyak ibadah sunnah, berdusta atau apa. Tidak perlu seperti itu. Beliau tidak menjawab seperti itu. Tapi jawabannya santun sekali, tidak marah. Beliau hanya menjelaskan bahwa Allah ini memberikan setiap manusia ini kelebihannya masing-masing, potensi masing-masing, punya kelebihan-kelebihan yang harusnya saling bersinergi, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, bukan saling menjatuhkan, bukan saling melemahkan, merendahkan, meremehkan. Intinya seperti itu. Makanya dia katakan, saya kira apa yang saya lakukan tidak lebih rendah dari Anda. Bukan Imam Malik menuduh penulis surat itu merendahkan, tidak. Tapi jangan sampai Anda meremehkan orang lain. Tapi tidaklah dalam vonis, tidak. Menyebabkan kebenaran ditolak. Berapa banyak orang lari dari kebenaran, bahkan mungkin tidak suka kepada kebenaran disebabkan pendukung kebenaran yang keliru dalam menyampaikan kebenarannya. Akhirnya bukan tidak suka kepada oknum pelaku yang salah tadi, tetapi kepada ajaran yang dibawanya pun kadang akhirnya menjadi antipati. Ini penting bagi setiap muslim juga membawa nama baik Islam. Saya pernah mendapatkan kisah nyata dari seorang yang saya kenal, orang Jerman. Dia katakan, ada teman saya, dia mu'alaf, dia pandai bahasa Arab luar biasa. Waktu saya jumpa, beliau usianya 24 tahun. Waktu dia masuk Islam 16 tahun. 8 tahun masuk Islam, sudah fasih berbahasa Arab dan hafal 7 juz Al-Quran. Dia katakan, ada seseorang yang saya tahu mu'alaf, baru masuk Islam, kemudian murtad lagi dia karena melihat ulah dari sebagian orang-orang Islam yang membuat dia akhirnya dia frustasi,
putus asa dan kembali lagi pada kekafiran. Akibat salah dalam cara menasehati, akhirnya menjadi antipati. Saya punya teman juga cerita bahwa anaknya waktu remaja senang datang ke masjid, tapi setelah itu jadi tidak suka ke masjid lagi karena pengurus masjid yang keliru. Ketika anak ini masih remaja berbuat keliru, mungkin gaduh di masjid, langsung dimarah, dibentak tanpa diberi nasihat dengan cara yang santun, akhirnya menjadi benci kepada masjid. Na'udzubillah. Harusnya tidak boleh orang tadi menjadi frustasi, jadi murtad, jadi tidak ke masjid lagi, itu tidak boleh. Tapi cara yang santun ini yang dibutuhkan, fikih nasihat ini yang dibutuhkan. Saya pernah bertemu dengan satu anak muda, orang Saudi dari Jeddah, namanya Mu'ad, umurnya 17 tahun, hafal Quran 30 juz. Dia bilang, saya masih SMA. Sebelum ini saya biasa suka mengimami di masjid. Diberi motivasi oleh para orang tua di masjid untuk anak muda maju. Saya luar biasa terharu dan gembira sekali pengurus masjid dan jamaah di masjid di sini memberikan kesempatan pula kepada anak muda untuk jadi imam. Salat tadi kita salat maghrib. Ini sebagai bentuk memberikan latihan-latihan bahwa generasi muda ini adalah pemimpin di masa datang. Rasulullah SAW sebelum wafat ketika sakit berwasiat agar jadikan Usamah bin Zaid untuk jadi panglima perang melawan tentara Romawi. Padahal usianya masih 18 tahun Usamah bin Zaid. Ketika Nabi SAW wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, meneruskan wasiat Nabi SAW menjadikan Usamah bin Zaid sebagai panglima perang. Padahal ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, Khalid bin Walid, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Amr bin As. Semua adalah para tokoh-tokoh senior, pahlawan-pahlawan senior. Tetapi memberikan semangat untuk anak muda untuk tampil. Misalnya. Ini salah satu contoh ya. Kembali saya cerita ke Mu'ad. Mu'ad mengatakan, saya juga diminta oleh pengurus masjid jadi muadzin untuk salat subuh. Saya masih SMA kelas 2. Tapi belakangan ini karena saya suka kadang tidur malam, mengerjakan tugas, PR, suka telat bangunnya, akhirnya azannya di masjid juga terlambat. Telat bangun. Jadi saya jumpa pengurus masjid mengatakan, Mu'ad, sekarang Anda ini masih kelas 2 SMA. Teruskan belajarnya yang rajin. Kami akan cari pengganti muadzin yang kami akan gaji secara profesional. Nanti Anda kalau sudah selesai kuliah, sudah artinya tidak terlalu banyak lagi tugas lagi, silahkan nanti bisa jadi muadzin lagi. Dia cerita, anak ini cerita sendiri kepada saya bahwa sekarang saya berhenti dulu karena pengurus meminta saya supaya rajin belajar lagi, lebih fokus, dan nanti kalau saya sudah lulus kuliah saya boleh jadi muadzin lagi. Dalam hati saya luar biasa cerdasnya, luar biasa bijaksananya pengurus masjid tadi. Bisa saja pengurus masjid itu marah, kesal, ini anak yang harusnya azan subuh nggak azan gitu kan. Bisa saja ditegur, kenapa? Tapi tegurannya halus. Mereka berpikir kurang tepat memilih anak muda ini untuk jadi muadzin yang nanti kalau terlambat dan lain sebagainya jadi masalah. Tapi caranya tidak mengatakan kamu saya pecat, saya ganti. Tapi bahasanya sangat halus, sangat santun sehingga anak muda ini tetap rajin ke masjid dan cinta kepada pengurus masjid tadi. Ini punya pengaruh. Walaupun pengurus masjid itu sebenarnya mengingatkan, menasehati gitu kan, tapi caranya baik sekali. Jadi 3 poin tadi, saling menasehati merupakan kewajiban setiap muslim agar kita tidak jadi orang yang merugi. Yang kedua, apa tadi yang kedua?
Apa? Pentingnya untuk membahas masalah nasihat. Siapa yang tahu? Jangan antipati terhadap kritikan. Senang, husnudzon kepada orang yang mengkritik. Ya. Yang ketiga, ya, cara menasehati yang salah membuat orang lari dari kebenaran. Sehingga perlu kita belajar bagaimana cara menasehati. Ya, kita bahas sekarang langsung saja kepada di antara adab-adab memberikan nasihat kepada orang. Yang pertama, ikhlas karena Allah ketika memberi nasihat itu. Ikhlas karena Allah, bukan karena jengkel, bukan karena hawa nafsu, bukan karena ada kepentingan pribadi, bukan karena ada interest duniawi. Tapi benar-benar merupakan ini kewajiban karena mencari ridho Allah semata. Ini syaratnya. Sehingga kata nasihat itu sendiri dari bahasa Arab, dari kata nasoha, yang secara bahasa nasoha itu punya dua arti. Yang pertama artinya khata. Khata artinya menjahit. Jadi perbuatan nasihat adalah perbuatan memperbaiki. Seperti menjahit baju yang robek misalnya, memperbaiki. Kemudian kata nasihat juga berasal dari kata bahasa Arab nasoha yang punya arti lain yaitu khalasa. Artinya murni, bersih, bening, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara pengertian, nasihat adalah keinginan berupa kebaikan kepada orang yang dinasehati. Jadi orang yang menasehatinya itu menginginkan kebaikan semata untuk orang yang dinasehati. Ini pengertian nasihat. Tapi bisa saja orang mengelabui manusia, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Seolah-olah menampakkan sebagai orang yang sayang, yang menginginkan kebaikan, tapi dia punya tujuan lain karena hasad misalnya, karena dengki, ingin menjegal, ingin menghujat, tapi bahasanya dengan bahasa yang dikemas seolah-olah ini sebagai nasihat lillah, sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya. Allah yang maha tahu hati kita, sehingga kita berusaha terus mengevaluasi hati, jangan sampai punya niat-niat lain ketika memberi nasihat kepada orang kecuali karena Allah. Adapun orang lain, kita juga harus hati-hati. Jangan memvonis orang lain itu mengatakan dia ria, bukan karena Allah, dia tidak ikhlas. Karena masalah hati ini sulit sekali untuk kita ketahui hati orang lain. Jangankan hati orang lain, hati diri sendiri saja sulit kita untuk menilai hati kita. Apakah amalan yang kita lakukan ini ikhlas atau tidak, kita sulit untuk menilai. Tapi kita berharap kepada Allah agar Allah karuniakan keikhlasan untuk kita dan hindarkan dari ria dan dari interest yang lainnya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah membangun Ka'bah. Selesai membangun Ka'bah bersama anaknya, doa minta Allah kepada Allah agar Allah terima pembangunan Ka'bah tersebut, agar Allah terima. Artinya beliau tidak yakin 100% bahwa amalannya itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir kalau amalnya tidak diterima. Di antara yang dapat merusak amal adalah kalau tidak ikhlas. Kita sendiri tidak bisa memastikan 100% ibadah puasa Ramadan kita ini pasti diterima oleh Allah. Ibadah umroh kita pasti diterima oleh Allah. Haji kita pasti menjadi haji yang mabrur. Salat kita pasti diterima. Tidak ada yang bisa menjamin. Tapi kita berharap, tidak putus asa, doa kepada Allah agar Allah terima amal ibadah kita. Apalagi kalau kita mau menilai hati orang lain. Sulit dan sulit sekali. Walaupun indikasi ada, tapi belum tentu benar. Di hati boleh saja. Tapi untuk memvonis langsung dengan vonis yang negatif kepada orang lain, kita harus pikir 1000 kali.
agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa yang Allah larang kita bersuudzon. Ya. Jadi tadi poin pertama, ikhlas karena Allah. Di antaranya penyakit yang menjadikan seseorang itu tidak ikhlas karena Allah, karena ria, adalah keinginan, kecenderungan untuk dipuji oleh manusia, atau iri melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, kemudian kita tidak bergembira. Seharusnya kita gembira kalau saudara kita mendapatkan nikmat. Jangan yang ada iri, kemudian benci, kemudian bagaimana caranya supaya nikmat itu hilang dari dia. Ini yang harus kita kikis. Hati-hati dengan cinta pujian dari manusia. Manusia naluri senang dipuji, tapi ini bisa membahayakan. Kita berharap agar kita ini dipuji oleh Allah. Apa artinya dipuji oleh manusia apabila dimurka oleh Allah SWT? Kemudian nasihat yang lainnya, adab dalam memberikan nasihat. Haruslah kita juga memiliki ilmu apa yang kita sampaikan tersebut. Jangan terburu-buru memberikan nasihat padahal isi yang kita sampaikan itu pun sebenarnya keliru karena kurangnya ilmu kita. Sehingga kita perlu memperdalam lagi sehingga ketika menyampaikan itu benar-benar ada ilmunya dan bisa dipertanggungjawabkan. Adab yang lainnya dalam memberikan nasihat, hendaknya nasihat itu jangan di hadapan orang lain. Hendaknya nasihat itu disampaikan secara empat mata. Itu akan lebih diterima dibandingkan nasihat disampaikan di depan umum. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Ta'ammadni binushika fim firadi wajannibni nasihata fil jamaah fa innan nusha bainan nasi naw'un minat tawbih la arda istima'ah fa in khalaftani wa asaita qawli fala tajza' idza lam tu'tata'ah." Artinya, ta'ammadni binushika fim firadi, bersengajalah untuk memberi nasihat kepadaku ketika aku sendirian. Wajannibni an-nasiha fil jamaah, jauhkan menasehatiku di hadapan orang banyak. Fa innan nusha bainan nas nau'un minat tawbih la arda istima'ah, karena sesungguhnya nasihat yang disampaikan di hadapan banyak manusia itu salah satu bentuk mendiskreditkan, memojokkan, aku tidak ridha untuk mendengarnya. Apabila Anda menyalahi ucapanku ini dan tidak mengikuti nasihatku ini untuk memberi nasihat secara sendiri, maka jangan kamu marah, jangan kamu jengkel kalau nasihatmu itu tidak ditaati. Beliau mengatakan demikian bukan berarti beliau tidak suka menerima nasihat yang disampaikan secara di hadapan orang, bukan. Beliau adalah seorang guru, seorang ulama yang insya Allah beliau adalah orang yang tawadhu. Walaupun cara orang menyampaikan salah beliau akan terima, tetapi beliau menceritakan tentang kejiwaan kebanyakan manusia tidak siap untuk menerima nasihat disampaikan di hadapan banyak orang. Walaupun kita ingin menasehati anak kita, janganlah di hadapan kakaknya, janganlah di hadapan adiknya. Apalagi di hadapan tamu, teman-teman kita beritahukan nasihat, kita jelaskan kekurangan anak kita semata-mata karena kita melampiaskan kejengkelan. Jangan. Yang sabar, doakan anak kita, beri nasihat secara baik-baik. Saya punya teman, punya sahabat, lumpuh badannya dari ujung leher ya sampai ke kaki lumpuh, disebabkan doa ayahnya yang mendoakan agar anaknya lumpuh. Waktu usia 19 tahun, dia sehat, kuat, luar biasa badannya. Dia tidak pernah berpikir suatu hari dia akan lumpuh.
Ketika dia pulang ke rumah, ayahnya mencium asap rokok, bau rokok, aroma rokok dari badan anaknya. Dia tegur anaknya, apakah kamu merokok? Ayahnya melarang keras anaknya merokok. Anak itu takut, kalau jujur dia akan dipukul oleh ayahnya. Maka dia berbohong, dia mengatakan, tidak, saya tidak merokok. Ayahnya mengatakan, jangan bohong. Anak itu malah menjawab, demi Allah saya tidak merokok. Ayahnya khilaf. Dia katakan, kalau kamu bohong, semoga Allah patahkan leher kamu. Kalau kamu bohong, semoga Allah jadikan kamu anak yang lumpuh. Khilaf dia. Allah kabulkan doa ayahnya. Doa orang tua itu mustajab. Jadi sejengkel-jengkel orang tua, jangan doakan yang buruk untuk anaknya. Kita pernah dengar kisah ibu Syekh Abdurrahman Sudais, Imam Masjidil Haram, ketika kecil, bandel, ibunya mendoakan, semoga Allah jadikan kamu imam Masjidil Haram. Lagi marah, tapi doanya doa yang baik. Allah kabulkan, besarnya jadi imam Masjidil Haram. Tapi bagi anak juga hati-hati, jangan bikin jengkel orang tua. Orang tua bukan nabi, bukan malaikat, yang bisa saja khilaf akhirnya mendoakan keburukan. Hati-hati juga. Cari ridhonya orang tua. Kisahnya besoknya anak ini bolos sekolah, berenang di kolam renang, akhirnya kecelakaan, lehernya patah, kemudian lumpuh total sampai sekarang masih dalam keadaan lumpuh. Dari mulai ujung dari leher sampai ke bawah, tangan kakinya tidak bisa bergerak. Tapi alhamdulillah hikmah Allah, Allah selamatkan, Allah beri kesempatan dia masih hidup. Beliau bercerita kepada saya, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, Allah beri kesempatan saya hidup untuk taubat kepada Allah. Saya dahulu banyak lalai, Allah beri teguran. Saya dengan kelumpuhan, dulu banyak meninggalkan salat, banyak menyia-nyiakan waktu, banyak berbuat zalim kepada orang. Maka Anda, kata beliau, jangan sampai menunggu Allah lumpuhkan diri Anda untuk bertaubat. Karena Anda juga bisa jadi punya dosa yang tidak lebih sedikit dari dosa saya waktu dahulu. Segera taubat. Allah sayang kepada Anda, beri kesempatan. Tapi jangan menunggu sampai Allah nanti beri teguran yang lebih keras lagi. Tapi saya bersyukur kepada Allah. Saya ridha dengan takdir Allah. Dan saya tidak menyalahkan ayah saya. Ini takdir, sudah maktub. Saya cinta kepada ayah saya. Beliau khilaf, lupa, manusiawi. Saya tidak ridho kalau ada orang yang melaknat, mencaci maki ayah saya. Dia orang soleh, orang baik. Alhamdulillah, belum lama ayahnya meninggal, ridho kepada anaknya. Dan anaknya sangat cinta kepada ayahnya. Dia tinggal di kota Jeddah. Ayahnya berwasiat kalau meninggal ingin dimakamkan di Madinah, di Baqi. Maka anaknya berusaha bagaimana caranya supaya ayahnya bisa dimakamkan di Baqi. Alhamdulillah mendapatkan izin dari pemerintah setempat dan dimakamkan di Baqi di Madinah. Tapi kembali tentang masalah cara. Jangan cara yang keliru dalam hal memberikan nasihat dengan cara yang keliru. Kembali tadi ya, bahwasanya menasehati diantaranya jangan di hadapan orang lain. Kecuali kalau darurat, tidak bisa tidak. Nabi SAW dalam Sahih Muslim pernah berkhutbah Jumat, ada orang datang ke masjid langsung duduk. Nabi tegur waktu khutbah, Anda sudah sholat 2 rakaat atau belum? Belum, kalau gitu bangun sholat dulu. Karena Nabi SAW perintahkan kepada setiap orang yang datang ke masjid sebelum duduk hendaknya sholat dulu 2 rakaat. Nabi SAW tidak mungkin menunda menyampaikannya nanti setelah selesai Jumatan, sudah terlambat waktunya. Nabi SAW pernah bermajlis, ada satu orang makan dengan tangan kiri, Nabi tegur langsung di hadapan orang lain karena terpaksa. Kalau Nabi tegurnya berdua, sahabat yang lain yang tidak tahu akan menyangka makan tangan kiri boleh. Buktinya Nabi tidak menegur orang yang makan tangan kiri. Sehingga Nabi tegurnya di hadapan orang lain. Karena beliau sebagai seorang Nabi, sebagai pendidik, yang nasihatnya didengar oleh semua orang. Ini diantara
cara memberikan nasihat adalah tidak di hadapan orang lain. Adab yang berikutnya, cara memberi nasihat juga hendaknya secara sindiran, secara tidak langsung kalau bisa. Artinya selama memungkinkan untuk memberikan nasihat secara tidak langsung, itu lebih baik. Apabila nasihatnya itu sampai kepada dia. Kita sering dengar kisah Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma, cucu Nabi SAW. Ketika berwudu melihat orang tua yang wudunya salah, tidak sempurna. Akhirnya anak kecil ini, waktu itu masih kecil, menyampaikan, wahai paman, kami kakak beradik ingin melakukan perlombaan wudu. Tolong bapak paman jadi juri, jadi hakim untuk menilai siapa di antara kami berdua yang lebih baik wudunya. Akhirnya keduanya berwudu dengan sempurna. Orang tua tadi baru sadar bahwa wudu dia itu salah. Sedang diajarkan oleh anak ini. Tapi santunnya anak ini tidak mengatakan paman salah wudunya. Teguran seperti itu biasanya akan lebih menyinggung perasaan. Karena yang menyampaikannya anak kecil misalnya. Tapi dengan adab, dengan cara, etika yang baik, sampai pesan itu kepadanya dengan cara tidak langsung. Ini penting, cara itu penting dalam hal memberikan nasihat. Ada seorang anak muda datang kepada saya, Ustadz, bagaimana saya ini sekarang dilarang oleh ayah saya ikut pengajian. Boleh enggak saya sembunyi-sembunyi ikut pengajian? Ayah saya melarang, marah kepada saya. Saya tanya, apa sebabnya? Dia katakan, ayah saya ini perokok, menyuruh saya beli rokok. Saya bilang haram hukumnya. Saya tidak mau ikut dosa dengan membelikan ayah rokok. Ayah saya marah. Kamu anak kemarin sore mau menggurui saya ya, katanya. Anak durhaka, marah. Itu sebabnya, Ustaz. Nah, ini kembali kepada cara menyampaikan nasihatnya ini yang kurang santun, kurang bijaksana, kurang baik. Akhirnya menimbulkan reaksi yang negatif. Ada kejadian yang hampir sama, seorang ayah perokok menyuruh anaknya beli rokok. Anak itu mengatakan, wahai ayah, saya cinta sekali kepada ayah. Seandainya saya belikan rokok, lalu ayah merokok, batuk, sakit paru-paru, saya akan merasa berdosa, saya jadi penyebab ayah sakit. Saya akan sedih sekali. Tolong ayah suruh saya yang lain. Saya siap 24 jam disuruh ayah, apapun saya siap. Nabi SAW bersabda, anta wa maluka li abi, kamu dan hartamu milik ayahmu. Ayah, harta saya milik ayah. Ayah suruh apa saja saya siap insya Allah. Dia menolak sama dengan orang pertama tadi, intinya menolak, tapi karena dikemas dengan bahasa yang indah, si ayah tidak salah paham. Dia menganggap bahwa anaknya ini tetap patuh. Akhirnya dia hormati anak tadi dan dia tidak suruh lagi anaknya. Sampai meninggalnya si ayah tidak pernah lagi menyuruh anaknya beli rokok, tapi si ayah bangga, senang punya anak soleh, taat. Tidak terjadi itu clash, tidak terjadi perselisihan antara ayah dengan anak. Karena cara dalam penyampaiannya itu. Saya pernah mendapatkan cerita dari orang yang lebih tua dari saya. Dia katakan, ayah saya sudah meninggal. Saya datang ke rumah ibu. Waktu itu dia umur 30 tahun, tapi sekarang sudah 60 tahun umurnya ya. Saya ingat sekali nasihat dari beliau. Waktu itu saya usianya masih sekitar 15 tahun. Dia 30 tahun, dia ceritakan bahwa untuk menjadi orang yang bijak itu butuh ilmu, butuh pengalaman. Maka nasihat saya kepada anak-anak muda untuk banyak berguru kepada orang yang lebih tua, meminta pengalaman hidup mereka, supaya kita bisa mengambil pengalaman hidup mereka tersebut untuk kita ambil pelajaran. Beliau katakan, saya jumpa dengan ibu saya, ayah saya sudah meninggal, meninggalkan rumah waris.
Ibu saya mengatakan bahwa rumah waris akan dibeli oleh kakakmu dengan harga sekian. Dia sebutkan nominalnya. Saya langsung protes. Saya langsung mengatakan kepada ibu, saya tidak setuju. Harganya terlalu murah, kakak saya membelinya. Ibu saya marah luar biasa kepada saya. Dasar anak durhaka, dimarah-marah saya. Saya menyesal seumur hidup atas sikap saya tadi yang keliru. Seharusnya saya diam. Ketika ibu saya mengatakan demikian, seharusnya saya diam. Adapun saya tidak suka dengan harga dari kakak saya bisa mendatangi secara pribadi, nego dengan kakak saya, minta ditambah lagi. Nanti kakak saya setuju dengan tambahan, sudah tidak masalah. Ibu saya tidak akan mempermasalahkan harganya berapa. Tapi ketika saya membantah di hadapan orang tua sudah mengatakan, kemudian dia menjawab yang berbeda. Orang tua punya kesan bahwa anaknya ini bikin masalah. Nah, ini terjadi dalam kehidupan ya, sehingga kita harus hati-hati, terutama terhadap orang tua. Ada lagi satu orang datang kepada saya, mengatakan saya tinggal di Bandung, ibu saya menyuruh saya untuk menjemput dengan mobil saya. Nak, tolong jam 9 malam jemput ibu di rumah kakakmu si fulan. Saya jawab, Bu, mobil saya lagi di bengkel. Ibu saya marah. Saya tidak akan minta tolong lagi kepada kamu selamanya. Sampai meninggalnya si ibu gak pernah lagi minta tolong kepada anaknya tersebut. Dia menangis, apakah saya durhaka pada orang tua? Ibu saya sudah meninggal. Sudah, ya insya Allah ampuni gitu ya. Seharusnya seorang ibu juga jangan marah ketika anaknya menyatakan mobilnya di bengkel. Tapi seharusnya bagi anak, ketika ibu memerintahkan sesuatu, jangan jawabannya yang negatif. Jawabannya siap, hadir, dengan senang hati. Saya akan lakukan perintah ibu. Adapun nanti masalah mobilnya di bengkel bisa disampaikan kepada ibu. Bu, bagaimana pendapat ibu? Mobil saya di bengkel, mungkin belum selesai diservis. Apa saya nanti bawa pakai taksi? Atau besok saya jemputnya? Bagaimana menurut ibu? Apapun yang ibu putuskan saya siap. Ibu akan senang dengan jawaban yang seperti itu. Tapi ketika dijawab mobil saya di bengkel, kesannya si ibu dia dasar tidak mau. Itu akhirnya setan yang masuk jadi suudzon. Padahal si anak tidak punya pikiran seperti itu. Ala kulli hal, waktu Isya sudah dekat, tidak terasa. Insyaallah kita dengarkan nanti persiapan adzan, kemudian salat Isya insyaallah. Kemudian waktu kita apabila masih ada waktu kita lanjutkan sampai 7:30 ya, insyaallah. Itu saja, semoga Allah memberkahi majelis kita ini seperti tadi dikatakan oleh akhina takmir masjid, yang saya juga ucapkan terima kasih atas kerjasama untuk bisa memberikan kesempatan untuk dakwah ya. Semoga Allah membalas kebaikan takmir masjid, Yayasan Sa'ad dan yang lainnya, kaum muslimin semuanya. Insyaallah hal ini, tausiah ini bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.